Mungkin lebih kepada karena PPNBM DTP itu kan berakhir di akhir Maret, ya, bahwa pemerintah memberikan kesempatan PPNBM itu ditanggung pemerintah 50%, sehingga ya orang berlomba-lomba untuk membeli. Jadi yang katanya udah kepengen membeli dan lain-lain, ya akhirnya ya udah kita putuskan beli. Jadi bulan Maret ini memang ada kelonjakan daripada angka penjualan. Itu yang barangkali menjadi faktor penting dan faktor utama. Tentunya tidak lepas daripada adanya pameran mobil, ya kan, baru-baru ini kita melakukan Jakarta Auto Week di Jakarta, pameran mobil, lalu ada IMS juga dan lain-lain, sehingga saya rasa ini momentum-momentum yang bisa memicu atau katakanlah tadi angka penjualan, menaikkan angka penjualan. Kalau soal lebarannya sendiri, sebetulnya itu tiap tahun orang selalu mengatakan kalau mau lebaran penjualan naik. Sebetulnya sih tidak terlalu signifikan kenaikannya kalau kita amati dari angka-angka penjualan setiap tahun. Bahkan di bulan lebaran itu cenderung menurun karena ada ya liburan lebaran yang cukup panjang, biasanya akhirnya menjadi bulan pendek, kita sebutnya begitu kan. Nah, jadi itu sebetulnya tidak terlalu mempengaruhi. Yang berpengaruh itu justru kebanyakan di mobil bekas kalau di lebaran itu, karena orang banyak yang membeli mobil bekas atau menyewa mobil untuk mudik. Jadi itu kira-kira gambarannya sebagai Oke. angka-angka penjualan tadi. Oke, ini menarik tadi Anda katakan bahwa yang meningkatnya ini justru mobil bekas begitu ya di tengah momentum mudik ini biasanya. Nah, ini saya akan langsung tanyakan kepada Pak Yan. Pak Yan, menurut Anda sendiri seperti apa? Apakah betul momentum mudik ini menjadi salah satu kesempatan begitu ya untuk industri mobil bekas ini juga bisa meningkatkan penjualan atau seperti apa? Iya, memang kalau lebaran mobil bekas pasti ada kenaikan, orang-orang mudik segala macam, tapi memang yang naik itu segmen khusus ya. Jadi mungkin low to mid MPV ya, eee, yang buat dipakai buat mudik. Kalau yang premium-premium sih nggak begitu berasa lah. Tapi seperti kata Pak Yongki bilang, yang kali ini bukan karena lebarannya doang, tapi karena sudah bisa pameran, sudah bisa mudik juga di batas-batasnya lebih mendingan lah dibanding tahun lalu. Jadi ada faktor-faktor lain juga sih. Oke. Oke, pertanyaan yang sama juga saya tujukan kepada Pak Joni. Pak Joni, dari Apindo sendiri melihatnya seperti apa sih untuk kenaikan penjualan mobil begitu di tengah kondisi yang kita ketahui memasuki momentum mudik lebaran, di satu sisi juga sudah mulai memasuki pemulihan ekonomi juga. Seperti apa Anda melihatnya Pak Joni? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yongki, itu hampir semuanya benar lah. Jadi faktor-faktor itu kenapa Maret itu meningkatnya luar biasa ya, sampai 98.300-an ya. Itu dikarenakan memang satu faktornya bahwa emang itu terakhir kali untuk PPNBM yang diberikan insentif dari pemerintah. Jadi orang mau tidak mau harus mendapatkan bulan Maret, kalau enggak Februari sudah naik. Ya karena PPNBM-nya kembali. Kedua ada isunya bahwa PPN kan naik dari 11 jadi 10 ke 11%. Jadi sebenarnya automatically di April itu sudah tidak paper gitu. Tidak papernya bahwa akan ada kenaikan. Bahwa apa dikatakan dulu emang zamannya waktu dahulu kala ya, tiap kali emang mau lebaran, lebih-lebih kalau orang boleh mudik itu membawa mobil baru tuh suatu kebanggaan. Ya, tapi kan belakangan ini kelihatannya kebanggaan itu bukan beli mobil baru, tapi beli mobil bekas. Kenapa? Karena mobil baru naik terus. Sedangkan mobil bekas waktu itu kan banyak sekali turun ya kan, dan kayaknya jangkauan mobil bekas itu kan tidak pakai biaya macam-macam karena kadang jual mobil itu bisa pakai di Tokped, bisa di online segala macam. Jadi kan memudahkan ya. Jadi kalau mau dikatakan dan ada faktor satu mungkin yang tadi Pak Yongki belum sampaikan ya kan. Karena supply dari sebenarnya masih ada yang mendapatkan insentif, yaitu yang namanya LCGC atau yang di bawah lah ke alias segala macam. Kan baru ada penurunan di Q1-nya itu kan tadinya 0% naik ke 1,5% di April ini. Nah itu sebenarnya yang mesti dicari, tapi supply-nya ya sungguh disayangkan gitu. Supply-nya dari pabrikan itu kayaknya berkurang. Saya nggak tahu alasannya kenapa, mungkin nanti Pak Yongki bisa menjawab. Ya, jadi faktor-faktor itu tadi menurut saya Maret ini
luar biasa lah, luar biasa yang tadi dengan faktor-faktor yang tadi, insentif, terus adanya terakhir kali dan sebelum ada kenaikan harga, ya kan, dan itu yang membuat Maret tuh naik besar lah. Kalau Anda tanyakan ke saya bagaimana April, menurut saya sih April tidak akan sebaik yang Maret sebelumnya.